Walking on sorry sweet, wait in my mind, spreading the scorn of the war. I want for your rules, blame and lies, contradiction arise. Blame and lies, contradiction arise. Wah, lo bingung kan lo? Ada bapak-bapak gue nyanyi Sepultura. Itu gue kenal tuh lagunya, teman gue punya itu. Penasaran lo? Siapakah dia? Ini adalah Om Daus, my friend. Selamat datang Om Daus di Catatan Sibulung. Oke, selamat. Terima kasih udah hadir. Buat para cabuler dan cabulis yang terhormat, kalau lo nggak tahu siapa beliau, ya kan? Beliau ini lo lihat foto di belakang, tuh, Britney Spears, ade, ya nggak? Maggie Jet, ade, tuh, Megadeth maksud gue, ya kan? Tuh, ada siapa ini Iglesias, siapa? Ricky Martin. Ricky Martin. Oh no man, boleh, itu ada, ya nggak? Oasis ada, James Hetfield ada, Limp Bizkit, Santana, rapper tuh siapa gue nggak tahu namanya tuh, itu. Terus Jason Newsted, ya kan? Alanis Morissette di sini nih, dan ada hasil-hasil fotonya, foto-foto beliau. Om Daus ini adalah fotografer para musisi-musisi dunia, my friend. Nah, kan lu keder kan lu, kita ngobrol-ngobrol sama Om Daus. Sehat ya Om ya? Sehat, alhamdulillah. Gue ngeliat di foto belakang sini aja, anjreng, ini gimana ceritanya bisa moto-moto jadi orang nih. Buset, ketemu langsung, Henry Rollins, friend. Gue cuma punya tatonya doang. Ini fotonya ini temu. Gue mana tatonya doang ini. Gitu. Dia ada fotonya langsung Henry Rollins. Om, ceritain Om, awal tiba-tiba Om Daus ini bisa moto-moto mereka ini dari mana sih Om? Yang pasti ya karena kerjaan, kerja di majalah Hai. Saya masuk di Hai itu tahun 89, terus diangkat tahun 90, terus lulus dari Hai 2014 kemarin. Baru lulus dari 89 ya? Dari 89. Diangkat tahun 90. 90. Waktu itu berarti kerja di majalah Hai sebagai fotografer. Majalah Hai. Sama Mas Denny MR waktu itu. Denny MR, cuman Denny MR kan bukan karyawan, dia cuman freelance. Freelance saja. Nah, Om Daus memang karyawan di Hai. Karyawan. Nah, awalnya Om Daus masuk Hai itu ngelamarkah atau jadi fotografer kan kita harus kasih portfolio berarti kan? Kebetulan enggak waktu itu. Oh enggak? Enggak. Waktu kebetulan gue begitu lulus nggak tahu mau ngapain gitu loh. Lulus kuliah di sastra Rusia nggak tahu mau ngapain. Tiap hari kan malu sama orang rumah kan, sama nyokap. Tiap hari keluar deh nongkrong di Aldiron, tempat orang cuci cetak foto. Nongkrong di situ, terus suatu saat ada yang nawarin, lu mau nggak kerja di majalah Gadis? Gue tawarin lu di Gadis. Oh nggak mau deh karena majalah cewek. Fotonya mesti mangap 3 jari tuh. Cewek alasannya gitu. Terus berapa bulan kemudian datang lagi dia, lu mau nggak di majalah Hai? Nah majalah Hai gue mau nih, laki nih. Ya udah Tapi basic Om Daus demen musik atau gimana awalnya? Nggak ngerti musik. Nggak lu, gimana ceritanya? Asli nggak ngerti musik. Taunya musiknya ya Deloitte. Itu juga lagu-lagu begadang. CD minor segala macam gitu. Yang ada C7-nya nih. Ya, C7 nggak nyampe malah setengah mati itu. Nah, tapi kok bisa keterima di majalah Hai akhirnya nggak ngerti musik, emang yang penting fotonya bagus gitu ya? Yang penting fotonya. Dan waktu itu masuk di Hai juga nggak tahu teknik. Gue motret tuh pakai otomatis doang. Oke. Jepret nggak tahu diagramanya harus berpadan dengan speed berapa, asa berapa, nggak tahu. Kalau dulu masih film ya? Masih film. Nah, waktu Om Daus masuk Hai, terus tiba-tiba jadi fotografer, siapa artis yang pertama kali difotoin kan? Pertama kali kalau artis luar itu dan kejar ke luar negeri itu Europe. Wah, anjir. Baru gue Ivan kan tuh. When lights go down, I see no reason for you to cry. Itu yang gue sama Ivan kan nyanyiin Carrie, ya nggak? Europe pertama kali. Europe pertama kali itu ke LA waktu itu. Itu lagi tren-tren, Final Countdown. Setelah Final Countdown. Setelah Final Countdown ya. Anjir, ketemu Europe cuy, Doski. Ya enggak. Berarti tahun 89 Om. 89 tuh masuk di Hai. Langsung ini Europe ya? Langsung tahun 90 tuh ke Amerika. Ke Amerika. Untuk foto Europe konser? Enggak konser, wawancara doang. Dia lagi rekaman waktu itu. Foto wawancara Europe. Itu karena gini, majalah Hai juga pada saat itu satu-satunya majalah Indonesia yang memang mengupas dari segi musik ya. Iya, banyak musik. Nah, Om Daus kesana itu waktu wawancara Europe,
Itu ke studio mereka apa kemana sih? Ke studio rekaman. Studio di rekaman Burbank, mereka? di Burbank, di LA. Nah, yang menarik ya tadi kan gue opening Sepultura ya, para cabuler dan cabulis. Beliau juga jalan-jalan ke Brazil ambil Sepultura, main perintah gue ceritain, kita ngobrol langsung, mampus gak lu? Gue nangis friend ketemu Max Cavalera waktu itu di rumah Om Setiawan Jodi. Iya. Anjing, Max Cavalera, anjing, nangis gua. Baju gue baju bola Brazil, tanda tangan penuh sama dia. Mau bayarin kalau nggak mau gue jual. Iya nggak, gue punya baju Sepultura, bukan Sepultura, baju sepak bola Brazil. Terus di tanda tangan Max Cavalera masih Andreas Kreiser sama Paulo Junior waktu itu. Sepultura Real Formation. Main di Lebak Bulus. Nah gue jalan nih sepanjang Antasari di depan sampai ke Lebak Bulus. Kita lagi syuting di Antasari BTW di unit 203 Coffee. Nah punyanya Om Daus ini tempatnya. Bukan, itu punya anak gue punya. Ini nebeng biar bisa dapet ini angle-angle ini nih jarang-jarang terjadi. Nah Om, petualangan berarti dimulai tahun 89. Tugas pertama ke luar negeri adalah ke Amerika. Meliput Europe. Ada keunikan nggak Om awal pertama tugas? Ada cerita aneh apa gimana? Kalau ke Amerika sih nggak kaget ya, karena waktu itu baca Amerika LA ini nggak musim hujan, nggak ada hujan, nggak ada dingin, aman nih. Jadi bawa jaket biasa aja, santai gitu. Jadi waktu ke sana itu ya nggak ada persiapan apa-apa, santai. Tapi waktu yang pertama kali waktu masuk high itu gue kerjanya tuh liputannya malah ke Eropa, bukan liputan musik, liputannya ke pabrik Ferrari loh. Pabrik mobil Ferrari. Karena lo ini pabrik mobil kok kecil banget tapi namanya melegenda kan. Asli kecil ya? Kecil biasa-biasa aja gitu loh. Handmade gitu-gitu. Memang ada mekaniknya segala macam, tapi ya itu. Ya kalau ke Amerika waktu itu biasa-biasa aja. Waktu itu selain ngeliput Europe, diajak nonton di Greek Theater, di situ ada yang nyanyi. Setelah gue pikir-pikir, gue ingat-ingat, oh yang gue nonton itu, tapi nggak motret ya. Yang gue nonton itu Julio Iglesias ternyata gitu loh. Nah, nanti balik lagi Julio Iglesias pas di Indonesia itu adalah side job gue dalam bentuk duit pertama yang dibayar itu dari Julio Iglesias tuh dibayar. Pertama dibayar tuh. Itu sama manajemen Julio Iglesias. Iya. Om Daus dihubungin, ditawarin nama ada teman sih nama aku Boya Jati ngajak. Gue mau motret ini, gue perlu asisten nih tambahan fotografer. Oh syaratnya harus motretnya dari sebelah kanan, gak boleh dari sebelah kiri. Banyak syarat-syaratnya. Wah ini menarik nih. Jadi dapat job pertama secara side job adalah moto. Itu udah kerja di high kan? Udah. Itu jadi kayak side job di luar kantor, dibayar sama manajemen. Itu kok mereka selalu bilang foto harus di sebelah kanan doang. Memang sudah pakem dari mereka atau dari Julio sendiri, karena mungkin mukanya sebelah kiri ini sebelah kanannya dia itu gue mau ntar sebelah sini sebelah kanan ya? Iya, berarti kirinya dia harus angle sini, nggak boleh dari sini. Waktu itu termasuk waktu dia bikin video klip di Bali, gue motret juga, itu juga nggak boleh dari sebelah. Karena muka sebelah kanan ada yang aneh. Mungkin ada yang aneh, mungkin ya terlalu perfect kali dia ngeliat mukanya. Canggih juga ada syarat-syarat gitu loh. Berarti coy, cabul besok dari sebelah kanan kamera. Gigi gue yang kiri bolong. Ompong gigi gue yang kiri, kalau sini manis tuh. Bener itu harus dilihat. Kamera kesuruhin. Nggak boleh sini loh. Salah angle pembunuhan karakter. Bolong gigi gue sebelah kiri. Tapi Om, waktu moto-moto kan waktu pas di majalahnya berarti kan kita moto-moto para musisi dunia yang mereka punya peraturan luar biasa ketat. Sebagai aku pernah soal gini Om, waktu itu sempat sama saudaraku Wendy Putranto, ya Wendy dulu dia di Rolling Stone kan. Aku ngebela-belain ngomong sama Wendy, "Wen, please gue pengen ketemu Iron Maiden, Wen. Gimana caranya?" Gue ikut, jadi dia moto. Jadi untuk ketemu seorang Bruce Dickinson itu setengah mati perjanjiannya. Cara motonya harus gimana dulu. Siapa yang paling ribet Om? Pernah nggak di foto yang paling ribet setelah pas kerja di high? Paling ribet sebenarnya aturan yang mulai berlaku itu di Michael Bolton. Awalnya? Iya, Michael Bolton tuh rewel banget waktu itu. Yang boleh motret hanya 5 media. Marah media-media lain gitu. Nanti media yang motret ini nanti yang akan berbagi foto-foto gitu loh. Nah itu marah. Kita kan udah terbiasa sebelumnya. Ya begitu ada artis asing datang, ada 50 media, 20 media mau daftar ya daftar silakan. Gitu. Semua boleh motret. Nah begitu Michael Bolton itu ada aturan kayak gitu. Itu sempat marah orang-orang itu loh. Tapi pas konsernya pun jadi cuma 5 media? 5 atau ya lebih kurang 5, tapi ya gitulah banyak yang protes emang. Hasil-hasil Om ikut foto juga dari 5 motret, media? karena waktu itu kita official kan. Official. Berarti hasil-hasil foto Om ada yang dikasih ke
teman-teman fotografer lain ya. Tapi Mau nggak biasanya mereka nggak mau. mau. Ya karena hasil karya orang sih ya. Karya orang kan zaman dulu kan gue lebih seneng motret sendiri apalagi cuma di sini gitu loh. Sadis juga Michael Bolton ya. Nyebelin emang. Gua kalau jadi artis pengen bikin ini peraturan. Yang boleh moto cuma satu orang. Ya enggak. Terus bikin peraturan aneh aja kali ya kalau gue jadi artis gede gitu. Ya kan kayak Mariah Carey tuh makan daging mesti 250 gram. 250,1 buang dagingnya. Gile. Sadis. Kamarnya harus putih. Kamarnya harus putih. Ini gue pengen lihat foto-foto di sini dulu para cabulor dan cabulis. Ini yang lokal punya nih. Kita lihat yang lokal punya hasil-hasil karya dari Om Daus. Ari Lasso. Ari Lasso lagi bandel tuh. Bos ente begini bos. Gue sering ngeliat orang ini tapi gue kagak ngeh. Bos Lasso nggak taunya. Bos Somai. Iya nggak. Mas Ari. Ini lagi bandel-bandelnya nih katanya nih. Wah ini Ari Lasso lagi bandel. Wah ini nih legend nih. Ini Malau kalau ngeliat ini nangis nih. Mampus lu Lau. Oh. Ini baru ketemu pagi siang tadi nih. Ini waktu Krisya bikin apa Om? Enggak, cover kaset. Cover kaset ya? Berapa kali gue bikin cover kaset, tapi dari hasil foto gue ini akhirnya dibikin buat Prangko kemarin. Prangko musisi nasional. Mantap. Lau, mampus lu ngeliat foto Krisya langsung Lau. Ori. Nah, Ini siapa itu? Ivanka mana nih? Ridho. Ivanka pakai celana pendek. Pak Haji, ente masih begini bentuknya Pak Haji. Ivanka slang. Ini slang apa? Formasi akhir Formasi ya? akhir. Masih ada Mas Abdi juga. Ini Dalbo. Iwan Fals. Gue ketemu dia nangis darah gue ini. Om Iwan, Cikal tolong dong temu bokap kal. Lu gile. Om Daus ketemu langsung semua, friend. Jembrat ya nggak ya? Aku desen nih, nggak aku bukan jagoan, juga bukan donjoan. Cimahi punya nih, basecampnya Kausa deket media nih, Jambrut, ya nggak? Waduh, ini taruh rumah gue bahaya nih, Iwan Fals cuy. Ini siapa nih Om? Itu John Bon Jovi. Selfie awal. Ini yang dua? Yang ini Aris Ioni nih. Oh, jadinya. ini dari lubuk hati, ya kan? Dari lubuk hati. Rada YouTube. Rada. Haris Ioni kemana? Nggak tahu, lebih banyak ke agama sekarang. Oh, dia dulu wartawan Hai juga kan ya? Wartawan Hai. Haris Ioni, Dedi Lisan. Iya. Hai juga ya, iya. Backbone. Ini Haris Ioni, cabulur harus tahu lo googling deh. Haris Ioni judulnya Dari Lubuk Hati. Itu the best song pada saat itu, tapi udah nggak tahu kemana orangnya, mungkin lebih ke agama ya. Kalau yang kanan? Gue. Beda amat. Beda, ini kalau terlalu banyak minum obat asam urat. Coy, Om Daus muda ini. Sama Mas Haris Ioni. Tengahnya adalah John Bon Jovi. Ya enggak ya. Masih nyanyi masih bener. Kagak turun 2. Cuningannya. Gila yang di Ancol kemarin turun 2 cuningan cuy. Best. Ya enggak. Ini John Bon Jovi masih muda. Haris Ioni mah pantes cewek cakep dulu dia. Ganteng cuy mudanya. Ntar kita bahas masalah cewek-ceweknya Om Daus zaman dulu. Fotografer cuy. Sama cewek-cewek mah deket. Ira Wibowo. Gaswat. Nih. Gile. Ini Hari Rusli. Nggak tahu siapa siapa ini. Oding ya? Atau Kinan? Iya, Oding Nasution. Edan. Iwan Fals. Nah, kita kembali ngobrol, ntar kita ngebahas foto-foto yang dari band-band luar. Om Daus sudah liputan festival luar negeri, apa aja Om? Festival luar negeri yang besar ya biasanya cuma tahun 94 tuh Woodstock. Woodstock 94. Bukan cuman itu Om. Katanya cuman Woodstock. Bukan cuman itu Woodstock 94. 94, terus Woodstock 99. Terus yang gede juga tuh di Australia itu Summersault Festival tahun 96. 94 dan nonton Woodstock. Gue di Jakarta masih cover lagu Fugazi 94. Iya enggak? Waktu itu foto siapa di Woodstock Om? Dulu banyak banget ya kayak Santana CS lah gitu-gitu. Ini ya. Iya, tapi ini Woodstock nih. Santana ini Woodstock kan? Santana ini Woodstock. Henry Rollins Woodstock 94. Ini Rollins Band ya? Terus ya Metallica awal. Freddie Mercury ini? Bukan, ini The Valentine. Oh, gue kira Freddie Mercury. Mungkin mirip. Oh iya pakai ini pakai flute. Iya, Woodstock 94 lah tuh. Ini 99 ini. Woodstock ya? Dan
Itu 99 juga. Ini 93 nih. 94 nih. Metallica? Metallica 94. Rage Against the Machine? 99. Di Di Woodstock juga. Dan merinding gue ngeliatnya, Pren. Sumpah. Tapi sempat ngobrol nggak Om bersama, ada yang Om sempat ngobrol nggak dengan personilnya waktu itu? Gue karena nggak suka musik, sukanya motret doang, fokusnya di motret, nggak peduli sama mereka gitu loh. Motret, mereka mau difoto dengan gaya apapun, gue udah senang, udah gitu aja. Nah ini menariknya nih, karena uniknya gini, fotografer kebanyakan yang foto untuk di panggung, itu mereka pada suka musiknya. Bahkan kita pun, gue pernah kerja sebagai LO untuk band idola gue. Malah jadi nggak kerja gue, bengong aja, nangis aja kerjaan yang ngeliatin. Gue kerja sama Battery Legend, Plan, kayak gitu-gitu. Nah, Om Daus, fotografer musik yang nggak doyan musik. Jadi boleh dibilang lebih fokus jadinya Om ya? Dia fokus. Ya, misalnya kayak mereka datang, Metallica datang. Dia datang itu kan di sini kita sambut, gue sambut nih. Ya. Karena biasanya kita udah ngejar dulu di luar negeri. Begitu datang, kasih foto-fotonya dan dia percaya sama ini orang Indonesia yang dia ketemu di luar negeri dan orang Indonesia yang dia ketemuin lagi di Indonesia gitu loh. Nah, kasih ke dia. Nah, biasanya gue nggak pernah bawa nenteng-nenteng kamera, saat paling nenteng doang satu, tapi jarang dipakai. Nemenin dia terus gitu loh. Nah, biasanya nemenin dia itu dari dia belum bangun tidur, gue udah di hotel. Dia tidur, baru gue pulang gitu loh. Oke. Tapi nggak terlalu ngejar-ngejar motret-motret, nggak. Lihat aman, foto gitu loh. Ini menarik, man. Kita di atas panggung, kita kalau megang kamera, terus yang lu foto, misalnya gue moto social distortion, ada goyang semua, foto gue blur. Ini mic deh coy yang gue foto. Kalau Om Daus kan, bodo amat, gue kagak kenal ini lagunya kayak gitu. Iya, ya. benar. Metallica aja gue kenal gara-gara di tempat mesum. Gimana ceritanya itu? Nah, itu kejadiannya gini. Gue nonton Metallica versus Guns N' Roses di Pasadena waktu itu. Hari ini kan. Sebelum dia ke Jakarta? Sebelum dia ke Jakarta. Nonton dulu nih, nontonnya aja tuh nyolong gitu loh. Kamera masukin ke sini, beli kaos palsu, kaos asli. Gue kumpulin sini, masuk. Nonton dari Rose Bowl waktu itu kan, dari atas. Motret dari jauh. Pertama yang main ini, apa namanya tadi? Siapa? Guns N' Roses. Gue juga nggak tahu tuh band apa. Jebret dari atas. Habis itu Metallica, Guns N' Roses selesai, penonton ganti, keluar, banyak yang keluar, ganti penonton Metallica nih kayaknya. Jebret. Nah besoknya gue nonton striptease dong, diajak nonton di LA. Lagunya kayaknya asik banget nih, kayaknya seru nih lagunya. Lagunya Sad But True. Oh, aduh. Nah, gue tanya nih lagunya asik banget. Itu lagu band yang lu nonton tadi malam. Lagu apa? Metallica. Semenjak itu gue suka Metallica, Black Album itu. Oke. Gitu. Nah, kalau dengar lagu ini gue inget-inget masa lalu. Zaman-zaman kejayaan tahun 93. Hey, I'm your life, I'm your getting on senior. Lagi. Iya, yang ada orang Jawanya disebutkan di situ kan, Jumadi. Jumadi. Iya. Metallica kebanyakan lagu Jawa. Yang pertama dulu ada Jambu Pepaya loh. Jambu pepaya, no, jump in the fire kayak jambu pepaya, nggak suka. Nah, terus akhirnya ya boleh dibilang edan ya, maksudnya kita untuk foto sama mereka aja tuh setengah mati. Om Daus di situ tidak memikirkan aku pengen foto bareng sama mereka nggak sih? Enggak. Makanya banyak miss setelah sekian tahun sekarang lagi zamannya selfie ini, gue nyesel kenapa dulu gue nggak minta foto ya. Lagi waktu zaman dulu mau minta foto juga kameranya berat gitu loh, mau minta tolong orang belum tentu dia bisa ngefokusnya. Belum gitu. ada kamera handphone. Iya, belum ada handphone zaman dulu. Tapi ada nggak Om foto Om Daus yang ditawar orang untuk dibeli? Yang terakhir nih Bon Jovi. Yang di Jakarta? Di Jakarta ada fans Bon Jovi, gue kasih harga sekian, dinawarnya seemprit. Ya udah ambil aja deh. Udah gue bikin sertifikatnya. Nih fotonya gue foto dan gue cetak pada saat dia datang nih. Gue nggak nyetak lagi, gue bilang foto ini. Gue langsung bikin bingkai. Udah senangnya pas ketemu anaknya senang banget. Waduh gini kayaknya. Tapi sebenarnya ini kalau sampai dibikin sebuah museum sebenarnya Om, di 203 ini, di unit 203 kalau dibikin museum, gue rasa sangat menarik untuk para penggemar band ini ya. Kita tahu, Fred Durst cuy, siapa yang nggak tahu ya, abang bata-bata nuki ya kan kayak gitu-gitu. Dia doang nih zaman ngetopnya bata-bata nuki ya. Terus
Britney Spears ditaruh terus ditanya bahwa ini asli buat para mungkin karena belum banyak yang tahu kalau ada fotografer Indonesia yang pernah motoin mereka langsung. Bikin ini di unit 203. Ya nanti kita bikin foto-fotonya ya kan. tempel di atas ya. Ceiling apa segala macam yang keren gitu kan. Ternyata ini hasil foto karya sendiri cuy. Ya enggak. Cabuler lu main kemari buat hasil yang keren. Stres lu, yakin gua. Nah, ini nih ada ini nih. Gua tadi kan kita buka dengan Sepultura. Sebelah kiri adalah Igor Cavalera. Sebelah kiri Andreas Kisser. Di sebelah Andreas Igor Cavalera, Paulo Junior dan abang gue, Max Bullock Cavalera. Ya, kan? Ini Sepultura bisa pakai kaos high di foto ini. Bagaimana ceritanya mereka mau pakai nih? Disuruh pakai aja. Gue kan biasa kalau ketemu artis lokal atau luar, gue selalu siapin kaos gitu loh. Kalau lokal tuh misalnya siapa ya, Ceylon Seven. Terus satu lagi siapa, ada lagi. Itu gue selalu bawa kaos lokal. Dani Manaf CS tuh. Nah, bawa kaos lokal. Dani Manaf gue bawa kaos hitam. Si tadi yang Melayu tadi juga Ceylon Seven. Itu gue bawa beli kaos kutang. Gue maunya seragam. Termasuk ini. Gue bawa juga kaos dari Jakarta. Oh ini di Brasil? Ini di Brasil, Sao Paulo ini. Wajre. Bawa dari Jakarta pakai ya. Mau pakai, manggung aja dia pakai di Jakarta kan. Nah ini waktu Om ke Brasil setelah Sepultura ke Indonesia atau? Sebelum, ini sebelum 4 minggu sebelum dia ke Indonesia. Jadi ke sana dulu? Ke sana berangkat hari ini, nyampainya besok malam. Lusanya wawancara, terus diajak ke rumahnya, diajak nonton final sepak bola Piala Amerika Latin. Nah itu aja seru tuh, diajak sama Igor CS nih. Nyogok masuknya, nggak pakai tiket. Orang lagi final gitu, yuk, ikut dari atas sampai dari pintu atas, bayar sampai pinggir lapangan. Nah kebetulan gue juga nggak suka bola. Jadi ikut-ikut aja. Ya, tapi mereka udah jadi rockstar belum waktu itu di sana terkenal, tapi nggak tahu waktu itu nggak ada yang negor-negor, cuman hello doang, nggak terlalu nggak gitu. Tetep aja cuy, Doski nonton bola bareng Igor lu bayangin. Igor Cavalera ya, bukan Igor Tamerlan ya. Beda itu, kalau itu maju, ayo kita maju, ya enggak. Nah ini terus waktu pas di Brazil, Om ketemu sama mereka tuh jalan-jalan sama Sepultura itu sebelum mereka ke Indonesia. Di sana mereka konser dulu untuk Om foto apa gimana? Nggak ada konser, makanya karena dia nggak ada konser 2 minggu sebelum kita deadline, akhirnya kita ke sana. Karena dari sana dia akan langsung ke Indonesia. Jadi ya udah ke sana deh, udah nggak apa-apa, jauh deh. Kita ke sana, wawancara segala macam, pulang sebentar banget, hitungan 24 jam kayak di Sao Paulo. Coba gue kenal ya, asli, gue sampai nangis darah itu. Gimana caranya gue ke rumah Om Setiawan Jodi, mereka bikin atraksi debus ya kan, di situ ini makan malam. Waduh, gue nggak sempet datang, terus gue datang ke Lebak Bulus, gue bela-belain gimana caranya gue ngangkat barang bisa nonton Sepultura gitu. Akhirnya bayar juga, gue nonton jalan kaki sampai Lebak Bulus nonton Sepultura. Good evening Jakarta, are you ready for itu dia tadi inner self coy. Gile, Doski nonton bola bareng sama Igor. Gaswar. Nah, terus ke Bali juga Mas Sepultura. Nah, ini seru nih. Dia kan mestinya hari besok itu dia manggung. Kita sore itu sampai Surabaya, besok dia akan manggung di Tempat Sari. Malamnya ngobrol nih. Bali dekat loh dari sini. Oke. Cuman setengah jam gitu naik pesawat. Ayo kita ke Bali. Gue mau surfing kata Igor. Oke. Besok subuh-subuh tanpa sepengetahuan sponsor IO. Kita subuh-subuh udah berangkat ke bandara Juanda. Padahal dia malamnya besok akan manggung dan ada press conference siangnya. Nah, udah sampai di Bali, cuman sebentar sih. Gue mau surfing kata Igor. Udah surfing. Baru 2 ombak kali. Gor balik. Waktu penerbangan kita jam 1 gitu loh. Balik. Kita makan dulu, makan Jepang gitu. Kita lihat tempel gitu. Foto-foto dulu. Udah balik orang sana ngamuk-ngamuk. Soalnya dari pagi nyari mereka nggak ketemu. Seluruh personil ya? Sponsor tuh nggak. Aduh kemana mereka gitu loh. Zaman itu nggak ada handphone juga kan. Nggak bisa dilacak gitu loh. Wah kita dimarahin sama orang Hai waktu itu. Dimarahin. Tapi mereka yang mau kok. Airo kan waktu itu kan. Airo. Mereka yang mau, kita kan cuma nemenin doang. Ngeles bajai cuy. Nah CS habis itu CS banget sama mereka. Masih kontakan nggak sih Om? Kalau sama Max, bukan Max, sama si Igor. Andreas, dia sering like foto gitu loh.
like foto gua gitu. Coy, foto Doski di like Andreas Kisser, friend. Iya enggak. Gue di like sama Spike Cassidy aja gue posting ulang. Foto gue di like Spike Cassidy, gue bilang gitu. Gila. Dan sekarang, walaupun Sepultura sekarang boleh dibilang sudah terpecah dua ya, bahkan terpecah tiga. Ada Cavalera Konspirasi, Soulfly, terus ada Sepultura dengan versi terbaru. Hanya tersisa Andreas. Ya. Andreas saja yang tersisa di Sepultura yang original. Gitu. Wah, ini dia tadi gue sempat cerita ya. Jack de la Rocha. Bah, ini dia nih. Ama Tom Morelce. 99 ini, Woodstock 99. Oh, Woodstock ya? Gaswat. Ini, wah, nih dia nih. Kalau ini Liam Gallagher nih, waktu itu Oasis mainnya kita kejarnya di New York. Oh, di Amerika, Di bukan di Amerika, Inggris ya? di New York, tapi habis malam itu mereka manggung di John Beach, besoknya bubar. Padahal masih ada tour berikutnya. Baca berita mereka bubar dalam artian berantem, pulang kampung, balik ke Inggris, nggak dilanjutin turnya gitu loh. Adik kakak biasa lah gitu Liam lah. sama Noel. Ini sampai si Jamie Foxx ya? Apa DMX kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Itu Woodstock 99. Wah, wah, ini dia nih. Nah, ini nonton di 99, ini yang bikin gue paling mendekati maut gitu loh, ngeliputin musik. Ini dia soalnya di tahun itu hip metal lagi memang luar biasa banget. Dahsyat banget. Gara-gara dia mau manggung itu orang udah mulai rusuh nih. Rusuh, hancur-hancurin FOH itu pagar-pagarnya, papan-papannya udah porak-poranda. Mau di stop. Kampung juga berarti ya? Kampung, boleh kan banyak kampung. Gue udah tahu. Gue pikir tertib-tertib aja. Nggak tahu ya sama coy. Gue pernah ngeliput nih di abis dari John Beach tadi motret si Oasis, besoknya terbang ke North Carolina. Itu satu gedung, satu wilayah untuk nonton Alanis. Gue tungguin satu pun nggak ada yang cakep loh. Secara fisik sama muka mungkin cakep ya. Fisik nggak ada yang bagus. Amerika tuh untuk nonton Alanis Morissette padahal. Sebanyak-banyak ini kok nggak ada yang cakep ya, badannya gemuk-gemuk, obesitas gitu loh. Itu. Wah. Jadi cakepan kita banyak kurus-kurus karena kurang makan kan banyak. Aduh, kesel gue. Gila, wah ini dia nih Maggie Jet. Ngasih Megadeth. Ini. Wah, Megadeth ini pertemuan kedua, sebelumnya di Woodstock 99 nih. ini yang Medan apa Jakarta? Ini yang di Medan. Ini gue nonton nih di Medan. Di Medan Gue datang. ya? Gue datang di Medan. Wah, kalau yang Jakarta waktu yang akhirnya konser yang terakhir Bulungan ya, terakhir Jakarta kedua. Pokoknya nggak ada, ya itu jadi bukan Megadeth, gitarnya Dave Mustaine doang yang kedengeran. Yang itu nggak kedengeran. Nah, ini masih oke nih. Gila, Megadeth coy. Ini Mbak ini waktu itu di Tokyo nih. Di Tokyo sempat wawancara foto bareng gitu-gitu. Ini Britney belum gembrot nih. Belum jadi kulkas 2 pintu ini. Ini masih kulkas 1 pintu nih. Tapi bukannya masih bagus sekarang badannya dikurusin dikit. Oh ya? Bomber sekarang. Dia kok nggak bilang-bilang? Nah, ini kita bahas masalah foto-foto ceweknya. Wih, gile. Ini apa ya? Virtual insanity. Mecu ya nggak deng dodo deng ya. Godzilla, Jamiroquai ini soundtracknya. Ya. Jason Newsted. Wah, ini di Yokohama malam Lebaran nih di Yokohama. malam Lebaran foto Jason Newsted. Yoi. Waswan. Lagi Jason Newsted lagi main bass ya kan. Ini Rolling Stone. Ini habis sehari setelah Woodstock motret Rolling Stone nih. Di New York juga, di New York. Motret dia nih pertama kali gue ketemu Slash nih di belakang panggung, papasan. Ini orang kecil-kecilan siapa gitu. Nggak ada yang jaga. Slash. Cuman gue kan nggak tahu musik. Balik lagi. Siapa ya? Jepret aja setengah jepret gitu. Pas di Jakarta, pas dicetak, lu ketemu Slash. Oh, gue nggak tahu Slash. Gitu. Karena gue tahu Slash gitu. Tadi tuh ada Ron Wood sama Keith Richards. Wah, ini juga orang baik nih, ketemu ketawa mulu nih. Dave Grohl emang ini komedian sebenarnya ini orang. Tapi komedian jenius. Dia bikin apa aja ya cabuler-cabulis ya. Bikin band metal, Probot berhasil keren. Bikin band stoner post rock, Damn Croc Vulture sama si apa tuh Queen of the Stone Age jadi. Ya enggak? Bikin band lagu jazz aja. I want you back. Enak plan Ngobrol apa nih sama Dave Grohl? Iya kan, gue Inggrisnya terpatah-patah kan.
Jadi nggak banyak ngobrol. Halo. Halo doang kayak nelpon. Gas, man. Weh, santance. Santana di panggung kedua. Nah ini juga nih waktu ini motretnya di Osaka kalau nggak salah ya. Oh, bukan yang di JCC ya? Sebelum ke Jakarta nih, gue juga ngeliput dia di sana nih di Osaka kalau nggak salah. Nah foto kayak gini nih, ini gue lilit-lilit nih pakai apa namanya? Pakai kain tempat tidur tuh, alas tempat tidur gitu. Yang asiknya 2 bulan 3 bulan kemudian foto yang sama kayak gini nih di plaster di segala macam ada di majalah Rolling Stone Amerika. Padahal awalnya ide orang Indonesia asli gitu loh. Dari Roski dulu idenya Mampret. Ini juga gara-gara rambutnya Green Day begini nih. Akhirnya di Indonesia dulu banyak burung parkit di pinggir jalan. Warna-warni anak ABG anu, ada yang hijau, pink, warna-warni kayak burung parkit bukannya. Nih, gara-gara dia. Wah, Anthony Kiedis. Ini 94 99 new stock nih. Ya, rambutnya udah dipotong pendek. Udah potong pendek, udah di blond. mau kuliah kayaknya dia. Gaswan. Ini yang sebelah kiri 94, sebelah kanan 99. Anjir, mereka stage divingnya pakai bendera, pakai itu dia pakai bendera, pakai kain lah segala macam. Nah, yang 94 ini masih berasa Woodstock zaman dahulu, karena masih di hutan-hutan, Tapi kalau udah 99 itu udah nggak seru. Udah kayak stadium gitu. Ya? Dia pakainya landasan pesawat udara kan. Jadi dulu kan camping. Hutan. Ini juga walaupun pakai camping tapi udah nggak seru. Untuk nyari lumpur aja mereka ngarepin dari buangan air WC yang meluber-luber gitu. WC, kamar mandi segala luber basah-basahan gitu. Lumpur-lumpuran ya. Lumpur-lumpuran. Kalau yang kiri asli, hujan ada gitu loh. Wancing, Woodstock cuy. Gaswan. Ini 94 ya? Ini 99. Oh ya, bersih. Yang diving bersih. Kagak ada lumpur-lumpur ini di atas. Bersih-bersih gitu loh. Iya enggak? Ini Trent Reznor 94 juga. Ini kalau 94. Dia foto sama Trent Reznor. Itu lagu. Ini paling gue nggak suka musik tapi gue suka stage lagunya. Gue nggak tahu panggungnya tuh dahsyat banget, lumpur di mana-mana, dia nyanyi berlumpur-lumpur. Ini bikin gue seneng banget di Woodstock 94 gitu loh. Dan di Woodstock 94 ini gue nemu kaos 8 kaos gue bawa pulang. Kaos yang dibuang-buang orang. Bagus-bagus lagi. Bagus-bagus. Zaman dulu kan kaos lokal kan nggak ada sambungannya. Kalau kaos luar nggak ada sambungannya, oke nih gitu. Kok gua malam lampu terang gua pungut. Pulang bersihin di hotel. Gitu. 99 gua dapat sepatu Adidas kayak mau masuk masjid rasanya. Pas gua sepatu kan gua 99 pakai sepatu Keds tuh, sepatu boot. Kaki udah ngelepuh, udah parah deh, jalannya udah tertatih-tatih gitu loh. Nah di dekat parkiran kok tiba-tiba ada sepatu Adidas. 2 gitu, pas gue coba cek, muat, nggak ada yang punya. Dapat sepatu Adidas 1 sama uang $50. Wah enak banget. Pokoknya kalau ngeliput kayak gini, kalau kita rajin bawa kantong, banyak dapat barang nih. Gue ngeliput gini pulang jadi kaya raya, gue jadi sultan gue. Bener. Buset, Trent Reznor, Gaswan. Ini otong koil. Ini kayaknya Sondrenalin kalau nggak salah. Sondre ya? Sondrenalin. Di Bali, di mana nggak tahu nih. Wes. Michael Jackson 96 ya, kalau nggak salah di Singapura. Ini zaman keemasan juga nih. Iya, ini 96 Black or White ya. Black or White. Black or White 96. Ya nggak apa-apa, iyain aja nanti kita benerin aja. So tahu aja dulu tahun apa jenis itunya. Nah ini yang nonton jelek-jelek nih kata Om Daus. Iya jelek banget. Dia juga jelek nih, pinggulnya kan gede. Iya gede ya. Gile. Ini masih pada game Peter Pan, sebelum jadi Noah dan satu lagi apa ya? Titan. Nah, Titan Noah dan Noah. Ya kan ini masih ini. Wah, ini hampir jadi emaknya anak-anak ini. Aduh, gua pakai aduh. Jadi sebelum Ariel dekat sama Mbak Sophie, dulu Mbak Sophie nongkrong bareng gua di Apotek Retna dulu. Jangan sih komunitas metal-metalan gua dulu ya kan. Kenal Sophia Lajuba di situ masih model lah, anak model ada model nggak masuk ke skena metal kan langsung gila semua. Ini bukan gosip ya para cabul dan cabulis. Roski pernah punya hubungan sama Mbak Sophie. Itu gara-gara gimana Om kenal sama Sophia Lajuba? Tahun 95 kalau nggak salah ya, waktu itu kita ada liputan, gue liput bayar sendiri waktu itu. Catatan Si Boy di San Francisco. Bukan catatan Si Buluk ya, catatan Si Boy ke San Francisco deh. Gue beli tiket sendiri, ikut mereka. Nah di sana, gue kan orangnya minderan kan, minderan.
Sofi bilang, jangan pulang dulu deh. Nanti kan kita ada syuting di Las Vegas. Di sana kan ada couple buat nikah-nikahan itu. Oh iya. Tapi gue harus pulang karena gue mau ngeliput ini di Jepang, mau ngeliput Kenny G, gue bilang. Oke. Nah, lagian udah kelamaan, udah 10 harian gitu loh, ninggalin kantor kan. Pulang, pas pulang, Ongki nelpon, lu dicari Sofi. Mana Sofi? Ada nih di tempat kos gua. Samperin, tiap hari pulang dong. Ciuman aja sih udah dapat kan tanda cinta itu. Ini berarti kalau itu I am a man who will fight for your honor. I'll be a hero. Kalau lihat timelinenya itu pokoknya sebelum Indra Lesmana itu gua masuk di timeline itu. Tas gitu lah. Gitu. Nah, gue di pepet sama Indra Lesmana gara-gara bikin album. Oh ini ya. Album apa? Jangan doakan cintaku lah gitu-gitu deh. Bener-bener kena dia bilang. Kampret nih Indra. Gue udah putusin cewek gue yang sebelumnya. Aduh. Jadi begitu itu tuh. Enggak, Swan. Gue kagak salah ngundang dia, my friend. Asli. Legend ini. Lu nggak tahu kan? Ini sebelum ada Indra Lesmana, Om Daus dulu. Jalan sama Max Igor Kapalera, Om Daus juga. Foto sama Trent Reznor, friend, dia juga. Sophia Latjuba, dia juga. Nah, kalau bini yang sekarang kenal dari mana, Om? Dia model. Foto kan model juga, friend. Istrinya sekarang, ibunya anak-anaknya. Ibunya anak-anak. Itu kenal di Motret Fashion. Oh ini nih ya. Nah, ini yang kiri. Yang kiri. Ya itu yang nomor 2. Reni Hamzulida. Tante Reni. Ini dikenalin sama siapa, Om? Waktu itu anak buahnya Aji Notonegoro nih. Cewek gue sebelumnya juga model. Ini ya, perancang desainer ya, dia desainer ya. Kakak kelasnya dia nih sebelumnya. Afi Basuki pernah dengar nggak? Sekarang di Bali tuh anak. Tahu saya. Tatonya banyak Afi sekarang. Main deh sama Afi gitu. Ya. Ntar diajarin apa yoga apa segala macam. Karena gini, gue dulu sering nganterin nyokap gue ke pasar raya. Nyokap gue tuh kalau beli baju pasti rancangannya Aji Notonegoro, apa tuh satu lagi gue lupa. Aduh, Prayudi Prayudi itu satu lagi ada yang satu yang Itang Yunas, gitu-gitu belanja itu di situ. Nah, gue tahu jadi nama-nama itu gue tahu dari mereka emang mau ini berarti istri angkatan dia Mira Sayogo bukan? Oh enggak, di atas Mira Sayogo ya. Dia di bawah Alfi Basuki angkatannya. Oh, oke. Karena Mira Sayogo temen baiknya kakak gua. Iya gitu. Nah itu ama gosip nih ya, gua nggak tahu. Istri mantan Chef Juna. Oh, kok tahu dari mana lu? Gila nih ilmunya tinggi juga nih. Kalau zaman dulu. Kalau menurut istri gua dia pernah dekat di taksir Chef Juna, tapi belum pernah pegang tantangan kayaknya. Nggak kayak hanya gua masih terima gitu loh. Kakak kayak Doski sama Sophia ya. Cium-cium aja mah ada lah. Iya, Sophia kan tanya aja Sophie kalau mau sumpah pocong tuh gua nggak bohong. Waduh, Sophia kemarin apa ya? Gua gemeteran anaknya emang entar aja siapa namanya? Pasilian entar Sophia aja dulu ya kan. Wah, udah jangan ngomongin cewek-cewek, mumet pala gua. Stres. Gas, Pak. Bon Jocot. John Bon Jovi. Ini udah solonya dia ya. Udah nggak dari Cisambora, ini di mana nih? Ini ada masih di Cisambora ini? Ini masih dia promotor nih sebelum ke Indonesia nih. Dia ke Jakarta. Ini awalnya sombong banget. Dia ngelihat kita tuh kayak Melayu tuh papan bawah dia. Nah, foto yang kanan tuh yang dia lagi gini. Awalnya fotonya yang ini udah pertemuan kedua yang samping nih. Pertemuan pertama waktu gua mau motret dia kan dia motret dengan gaya pegang rokok nih. Kayak jantan kan zaman pegang rokok. Gue kan nggak suka gitu loh, ada majalah remaja, ada orang pegang rokok. Gue motret cuma sebentar, cepret, selesai wawancara. Habis itu manajernya datang, udah motretnya, udah. Kenapa? Gue nggak mau dia pakai rokok pegang rokok gitu karena majalah gue juga majalah remaja gitu loh, nggak mau pegang rokok. Gue juga nggak ngerokok gitu. Kalau masih mau motret, kita motret di rooftop deh. Nah akhirnya dia mau motret di rooftop. Gue suruh gaya kayak gitu. Nggak mau awalnya, tuh horny dia bilang. Ya gue foto aja, tapi coba aja gue bilang. Gue bisa bahasa Inggris loh waktu dia ini tiba-tiba.
Gue bilang tetap aja cuman ini nanti gue ambil angle depan belakang segala macam. Kalau gue kan motret gitu, gue pengen juga fotografer tuh kayak artis gitu loh, dilihat pergerakan kita dilihat, terus apa usaha kita dilihat gitu, biar dia ngerasa, oh ini kayaknya beda nih angle-nya gitu. Bener, foto ini gue kasih malam itu, besok pagi sebelum dia pulang ke sana, gue kasih 3 bulan juga kemudian dia dengan baju putihnya dengan gaya yang sama di majalah Rolling Stone. Tuh. Artinya, Dicolong lagi udah Green Day dicolong. 2 kali colong. Ini John Bono juga nyolong nih. Banyak. Ini dia di sana nih. Gue banyak kena ludah dari dia nih. Bukan diludahin, kena ludah gara-gara nyanyi banyakan muncrat gitu. Ini band apa sih banyakan ludahnya nih gitu. Tim Armstrong. Pas balik gue bilang, oh ini daftar namanya Rancid. Oh ini prediction ini ya? Lars masih muda karena Armstrong kebot. Oh gendut banget sekarang. Sekarang mah jadi book prediction. Nah, tadi sebelum ini Om Daus bilang kalau misalkan fotografer tuh kalau bisa seperti artis. Iya. Ya kan, harus dilihat orang juga seperti Nah, fotografer yang baik tuh seperti apa sih Om maksudnya Om? Yang sebenarnya kadang-kadang orang kayak kayak memandang rendah memandang sebelah mata fotografer, apalagi di artis besar mau difoto sama fotografer. Gimana caranya si fotografer ini pas ketika moto si artisnya malah wah keren nih gitu. Itu ada trik-triknya nggak Om? Pertama sih waktu itu harus ganteng ya, tingginya harus. Oke. Enggak sih sebenarnya yang paling penting kita ekspresif. Ya. Pas motret tuh waktu itu saya tunjukin ekspresif. Gue motret dengan sekian detik, dengan sekian menit yang diciptakan waktu untuk kita, itu gue harus motret segitu banyaknya gitu loh. Dia gue suruh ini dari ini gaya ini gue bisa mengambil dari depan kiri kanan belakang atas bawah kalau bisa gitu loh. Itu yang bikin dia impress gitu loh. Habis itu kita liatin hasilnya gitu loh. Nih hasilnya kayak gini loh. Waktu itu kan belum ada WA-WAan gitu. Jadi harus cetak dulu. Gitu. Kirim gitu loh. Nah dengan kayak gitu gue ada siapa ya, Mr. Big foto gue dipakai buat cover kaset malah. Yang mana tuh album? Yang Live at Hard Rock kalau nggak salah. Itu fotonya Om Daus ya? Dibayar, padahal banyak artis yang mau pakai kan. Gue bilang pakai aja. Cuman mereka banyak yang nggak berani gitu loh dengan ride kan. Ini Melayu pakai aja nanti gue disu. Ternyata Mr. Big serius pas dia pulang ke Amerika dia kirim kontrak-kontraknya, dibayar gitu loh gue. Dibeli fotonya dipasang foto. Tapi ditulis credit title-nya? Ditulis Firdaus Fadlil. Dan Live at Hard Rock tuh Mr. Big yang moto hasil fotonya punya Om Daus tuh. Yang bayar gua juga itu tapi bukan buat cover kaset karena dari hasil karya foto tuh Bobby Brown. Dia minta gua motret gitu loh. Motret seluruh lagu waktu dia manggung. Oke. Terus yang ngasih gua duit juga itu si Kick Hammett. Nah, itu gara-gara dia mau manggung tadi malam, besok kan mau manggung lagi malamnya. Paginya gue udah nyetak foto lagi, kasih ke dia. Wih, gue keren nih fotonya. Cetakin lagi dong. Cetak lagi, kasih duit sama dia. Gue beli celana Levi's deh. Sebenarnya musisi harus gitu ya. Kalau gue kadang-kadang mohon maaf para wartawan ketika dipoto ini, Pak, bos boleh emailin. Nggak bisa ngasih apa-apa. Tapi kalau dunia mereka udah ngasih, maksudnya menghargai sebuah karya ya, ini dunia ya. Nah, Om Daus juga nih para cabul dan cabul selain fotografer, Doski ini adalah manajer tim nasional baseball. Ya nggak? Asia Cup ya? Asia Cup waktu itu kita ranking 2 kan. Iya. Itu bisa terjun ke baseball bagaimana ceritanya? Gara-gara anak gue yang nomor 2 yang laki main baseball. Oh, atlet baseball. Atlet baseball. Sekarang adiknya juga bukan di baseball. Dia udah pindah ke softball tim DKI. Tim DKI untuk persiapan PON. Adiknya yang cewek juga lagi seleksi untuk persiapan PON nanti di Papua gitu loh. Om Daus masih manajerin itu nggak? Udah enggak. Dulu sempat megang mereka berapa kali lah, sempat bawa ke Cina, bawa ke Amerika, tanding di Amerika, tanding di Guam gitu. Pernah gitu. Nah, ini ada fakta ini para cabul dan cabulers ya. Jadi kakak dari Om Daus adalah Fazham Fadlil, seorang pelaut pernah dari Amerika menggunakan kapal layar ke Bali, friend. Set deh. Terus Om Daus nebeng dari Bali ke Jakarta muntah. Ini kakak kandung Om? Kakak kandung, jadi dia tuh 20 tahun di New York kan. Dia suatu saat punya obsesi, gue mau balik deh ke Jakarta dan gak mau tinggal di New York lagi gitu. Waktu di New York dia loncat dari kapal gede, kapal pesiar, sampai di New York, kapal dia kabur, dia kerja semeraut lah.
setelah 20 tahun dia beli kapal kecil ukuran 12 feet lah, dari sini ke situ 12 feet. Obsesi mau pulang ke Jakarta sendiri, Solo. Akhirnya dia berangkat. Pada saat dia berangkat, pelayaran pertama kapalnya rusak di tengah laut di samudra di segitiga Bermuda. Balik ke New York, terus dia berangkat lagi. Benerin lewat Pasifik, nggak jadi lewat Tanjung Harapan. Sampai di Bali, gue numpang, gue ikut, mau ngeliput deh. Ngeliput, hari pertama gue ngeliput, jepret, baru 4 jam gue udah nggak bisa bangun. Gombak dong. Dia juga mabuk laut ya? Mabuk laut, dia lewat Samudra Hindia kan, nggak mau lewat Laut Jawa. Udah gue 40 mil dari pinggir pantai, ombaknya lumayan gitu loh. Gue mabok selama pelayaran 7 atau 8 hari, gue mabok, nggak bisa bangun dan tidur di geladak kapal itu. Cuman siram air, cuman minum air teh gitu, nggak bisa bangun, muntah terus sampai Jakarta, hitam banget. Gara-gara mabuk laut ya. Padahal lahirnya anak pulau gua sama, tapi muntahnya Om Daus gila-gila. orang apa sih kalau suku? Sebenarnya asal muasal kakek nenek gua Jawa, cuman nyokap, bokap itu lahirnya nyokap tuh lahirnya di Singapura. Oke. Cuman aslinya Aslinya Jawa. tapi kita lebih kesannya lebih ke Melayu gitu kesannya gitu loh. Nih Om Daus kan udah motok mereka nih, seluruh para musisi besar dunia. Tapi masih ada nggak sih impian Om Daus sebagai fotografer? Sebagai fotografer sih pengen nge-filing semua foto-foto. Filing foto-foto, terus cetak foto-foto yang siapa yang butuh foto ini fansnya silakan mau tinggal ganti ongkos cetak gitu biar foto itu bisa kemana-mana lah. Nah, gitu. nggak mau bikin exhibition gitu? Eksibisi kalau ada yang mau ngurus sih mau aja gitu loh. Zu, nih coy, bikinin eksibisi Om Daus ini, ya nggak kita kerjain pamerannya di Nuk hasil karya. Di sini juga bisa, ya kan? Wah, mantep banget ini. Om, ini kita ngobrol udah panjang lebar ya. Tapi gue belum ngeliatnya. Ini siapa aja nih yang di sini terakhir yang benar? Hampir mirip-mirip sih. Emang tadi ya. Sebenarnya kalau artis asing gue udah motret, kalau gue hitung-hitung lebih dari 100 artis asing sih sebenarnya gitu loh. Buset, James Hetfield, Britney Spears yang tadi Iwan Fals juga. Paul Gilbert kan? Iya enggak? Paul Gilbert tuh ada sini nih. Ini ada. Ini siapa ya? Ini Ini porno peripheral bukan? ini si 3 orang itulah ada Myok itu segala macam itu. Beastie Boys, Pen. Beastie Boys. Mampus nggak lo? Beastie Boys. Itu ketemu di lift tuh, jepret dong. Anjir, gila Beastie Boys, Pen. Dia punya Beastie Boys. Dia masih banyak banget lah di sini. Luar biasa banget ini. Sakit jiwa. Ini Cahyo Sanggeni. Iya. Almarhum ya? Almarhum. Iya, baru belakangan ini kan. Iya. Kan? Ini kenapa mata Masa gue kena kelilipan nih? Oh iya. Bukan sedih ya, kelilipan doang. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kok bisa kelipan apa, Nom? Nggak tahu nih. Merah banget itu. Nggak. Oh iya. Tiba-tiba. Ini nggak apa-apa, ntar aja. Iwi Malmsteen. Nah, Iwi Malmsteen gue ketemu jam Rolex-nya deh. Anjir. Gue balikin, nyesel gue. Ketinggalan. Rolex emas di atas panggung di Yokohama. Pas di atas panggung, ini jam siapa Rolex gitu loh. Gue balikin ke orang Jepangnya. Pas Ingwi kesini gue tanya, gue ketemu jam Rolex, siapa punya? Itu gue punya. Wah, Ingwi punya jam Rolex emas, men. Ya, suatu kali gue ambil ya. Juta tuh. Hakim Olajuwon, ya basketball. Fotonya di Patahila lagi nih. Hakim Olajuwon di Patahila, benar Patahila nih. Hakim Olajuwon. Anjir. Wah, ini edan-edan sih, luar biasa. Oke Om, ini terakhir deh Om. Kita udah bahas semuanya tadi dari zaman muda Om, sempet deket Mas Sophia Latjuba ya kan. Terus akhirnya jadi fotografer sampai sekarang, ada second kick juga fotonya. Arti keluarga nih buat Om Daus. Anak 2 berarti ya? 3. Oh 3. Tiga. Satu cowok, 1 cowok, 2 cewek. 2 cewek. Oke. Arti keluarga buat Om Daus. Arti keluarga ya itu sumber semangat hidup gua deh. Itu keluarga nomor 1 lah gitu loh. Dan akan gue jaga sampai maut memisahkan. Till death do us part. Iya. Ada yang nerusin fotografi nggak Om? Gue nggak izinin. Ada sih yang Kok nggak cowok. diizinin? Ngapain lah lu yang lain aja lah. Gue aja deh fotografer, ntar lu dapat nama gue hilang lagi. Jadi nggak ada yang larinya mana ke atlet ya? Iya, larinya ke atlet. Atlet semua nggak ada, jadi nggak ikut menjadi fotografer ya? Sempet sih waktu SMP dia mau atlet pakai kamera gue loh.
ini gue ngajarin sebentar kok, ngajarin sebelum dia pergi motret, pas dia balik hasilnya, loh ini bagus gitu loh. Angle-nya bagus sebagai foto dokumentasi ya. Kok bagus nih anak, wah punya bakat, gue diam-diam aja, nggak usah motret lagi udah lah. Taruh disuruh-suruh. Aduh, mantap. Om, thank you banget ya. Oke, Om sama-sama. Daus, terima kasih banget. Cabuler dan cabulis lu gila nggak tuh? Ya, orang nggak suka musik, tapi bisa foto musisi-musisi besar dunia. Intinya kalau gue lihat dari obrolan gue sama Om Daus, hampir semuanya nih yang dia kerjakan itu profesionalisme dijaga banget oleh seorang Om Daus ya. Dia nggak ngerti musik, tugas gue adalah seorang fotografer untuk motoin band ini. Gue kagak ngerti siapa Slash, dia kagak tahu, friend. Ya nggak. Mungkin dia ketukar kali kalau ketemu JPI sangkain Slash kali sekarang, ya kan gitu. Nah tapi ujung-ujungnya keprofesionalisme Om Daus itu yang bawa Om Daus bisa sebesar sekarang nih. Thank you banget ya Om Daus ya. Ini gara-gara tadi ide Om Daus ngelilit-lilit pakai lakban Green Day, friend. Ya nggak. Akhirnya dicolong sama Rolling Stone foto Green Day. Kita bawakan ini dia. Apa? When I Come Around. I heard you crying loud. I'll always wear crowns down, dum 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 dum. And na 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 na. Na 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 na. Gua kagak hafal. And you know when I begun, when I come around. Woohoo! Thank you. Mantap. Thank you, Om Daus. Thank you, man. Aduh.